Selamat bertemu kembali, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus. Kita bertemu lagi dalam perbincangan pelajaran sekolah Sabat dewasa, dan pada kali ini kita masuk kepada pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 membawa tajuk mencari ketentraman dalam hubungan keluarga. Untuk meneruskan pertemuan kita pada kali ini, saya undang Puan Florina untuk melayangkan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat baik. Terima kasihlah Bapa, sekali lagi malam hari ini kami dapat bersama-sama dalam Zoom untuk membincangkan tentang sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau memberikan talian yang baik sehingga kami dapat menyiapkan Zoom ini dengan baik supaya kami dapat mengungsikan pelajaran ini kepada sahabat-sahabat kami yang lain. Bapa di surga, terima kasih karena kami percaya Engkau sendiri yang akan berkata-kata melalui kami dalam menyampaikan pelajaran sekolah Sabat pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, semuanya ini hamba serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, pada kali ini saya tidak berseorangan. Berterima kasih sebab rakan-rakan panel ada bersama-sama dengan saya. Saya ditemani oleh wanita-wanita hebat. Saya ingin menyapa Puan Nancy Sitang. Apa kabar Puan Nancy? Kabar baik. Ya, gembira dapat berjumpa dengan Puan Nancy. Harap semuanya baik-baik ya. Oke. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Baik. Saya juga senang memperkenalkan Puan Florina Gabriel. Shalom, selamat malam semua. Ya, Shalom Puan Florina, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Saya juga senang menyapa Puan Sandra Liam. Puan Sandra, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, syukur semuanya baik-baik saja. Ya, puji Tuhan. Dan pada kali ini kita ditemani oleh seorang panel jemputan. Ya, sahabat yang kita kasihi. Puan Serena Jurik, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih karena bersama-sama dengan kami dalam perbincangan sekolah Sabat. Nah, baik. Tajuk pelajaran kita pada kali ini, saya ulang pada pelajaran yang ke-6 ini adalah mencari ketentraman dalam hubungan keluarga. Dan ayat hafalan kita sendiri, kalau kita lihat ayat hafalan kita kan, tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 17. Nah, ayat hafalan kita ini berbunyi begini. Tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu adalah ayat hafalan yang kita usahakan supaya kita dapat hafal sepanjang 1 minggu ini. Nah, berbalik kepada pelajaran sekolah Sabat kita, mencari ketentraman dalam hubungan keluarga. Oke, mungkin bagi sesetengah orang tajuk ini macam nampak pelik, nampak sesuatu yang mustahil. Oke, sebab kenapa? Kita selalu mendengar masalah keluarga, hubungan keluarga yang renggang,
bagaimana anak tidak mempunyai hubungan yang baik dengan ibu, bagaimana adik-beradik dalam sebuah keluarga bertengkar, sering bergaduh. Malah kita pernah mendengar juga ada ahli keluarga yang saling berbunuhan. Oke. Tetapi tidak juga semua keluarga begitu. Ada juga kita dengar sebuah keluarga yang mempunyai ikatan kasih sayang yang amat erat. Oke. Nah, pelajaran kita pada kali ini, sepanjang minggu ini, mengupas bagaimana cara kita menemukan ketentraman dalam hubungan keluarga. Oke. Oleh itu, kita akan melihat satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Oke. Pengalaman Yusuf dan hubungan dalam keluarganya untuk melihat bagaimana Tuhan membawa kesembuhan dan istirahat emosi walaupun dalam perhubungan keluarga yang rumit. Nah, sekarang untuk mengetahui bahagian ini dengan lebih lanjut, benarkah Yusuf itu hidup dalam sebuah keluarga yang begitu rumit, yang begitu banyak masalah? Nah, saya berterima kasih sebab Puan Serena akan menjelaskan kepada kita. Kalau kita lihat tajuk pada pelajaran Ahad itu kan masalah di rumah. Apa masalah di rumah yang melatar belakangi kehidupan Yusuf ini? Puan Serena, masa ini untuk kamu. Oke, salam sejahtera, salam kasih dalam nama Kristus. Terima kasih kepada moderator kita. Dalam pelajaran Ahad, ia membongkar kisah tentang latar belakang keluarga keturunan Yusuf, di mana Yusuf ini merupakan salah seorang tokoh teladan dalam Alkitab yang menjadi idola umat Kristen sehingga kini. Yusuf ini berasal dari garis keturunan Abraham. Sebelum kewujudan Yusuf di dunia ini, keluarga yang bermasalah telah melanda keturunannya sejak Abraham lagi, yaitu Abraham merupakan nenek moyang kepada Yusuf. Dalam keluarga mereka terdapat pembohong, terdapat juga pencuri, dan pembunuh. Semuanya ada dalam keturunan keluarga Yusuf. Nah, kita tengok dalam keluarga Abraham, bermula dari keluarga Abraham. Istri Abraham, yaitu Sarah, dia merupakan mandul. Dia mandul, tidak mempunyai anak sehingga usia dia sudah lanjut, sudah tua. Tetapi Tuhan pernah berjanji kepada Abraham untuk memberi anak kepada mereka. Masalahnya di sini, mereka dalam hati mereka wujud ketidaksabaran. Mereka tidak sabar menanti kegenapan janji Tuhan. Setelah sekian lama, mereka belum mendapat anak. Jadi Sarah mencari penyelesaian sendiri dengan memberikan Hagar, yaitu pembantunya, hambanya, kepada suaminya Abraham untuk menjadi istrinya. Tujuan dia untuk mendapat anak. Dan Hagar ini, yaitu seorang Mesir, hamba kepada Sarah, telah pun melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Ismail. Kemudian sesudah Ismail lahir, barulah Sarah sendiri yang mengandung. Dan dia melahirkan Ishak. Ishak anak perjanjian. Kelahiran kedua anak ini yang memulakan ketegangan dalam keluarga Abraham, di mana berlaku perselisihan di antara Sarah dengan Hagar. Oke, seterusnya kita beralih kepada Ishak. Ishak itu anak Abraham. Ishak mempunyai 2 orang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Kenapa
Masalahnya di sini bermula kenapa Ishak harus memilih kasih antara dua anak ini. Dia tidak memberi layanan yang sama rata. Karena Ishak lebih menyayangi Esau daripada Yakub. Dan si Yakub ini pula, dia terpaksa habiskan hidup dia berusaha meminta perhatian dan kasih sayang dari ayahnya sendiri, yaitu Ishak. Dan masalah keluarga mereka juga bermula di sini, sehingga Esau dan Yakub ini sering bertengkar karena wujudnya penipuan dan pembohongan dalam keluarga mereka. Dan semua itu merosakkan hubungan keluarga mereka. Sekarang kita beralih pula kepada Yakub, yaitu bapa kepada Yusuf. Dalam keluarga Yakub, seperti yang kita sudah sedia maklum, lagi banyak masalah keluarga. Ia bermula bila Yakub ditipu untuk mengawini dua orang adik-beradik yang tidak sebulu atau tidak sefahaman. Mereka ini saling bersaing antara satu sama lain, terutama dalam hal melahirkan anak. Oke. Izinkan saya mengatakan mereka dalam hal melahirkan anak lelaki, mereka lakukan ini seperti game. Game melahirkan anak lelaki. Siapa yang berjaya lahirkan anak lelaki yang lebih ramai, bagi Yakub, dialah yang menang. Apabila dua adik-beradik ini tidak mampu melahirkan anak yang ramai, mereka mula melibatkan pembantu masing-masing, pembantu rumah masing-masing, supaya mereka menang dalam game ini. Pembantu rumah masing-masing mereka berikan kepada suami mereka sendiri dengan tujuan untuk melahirkan anak lelaki. Dan apabila anak-anak Yakub membesar di antara persaingan antara ibu-ibu ini, anak-anak ini mencontohi sikap ibu-ibu mereka yang suka bersaing, suka bergaduh. Oke, Ruben. Ruben merupakan anak sulung Yakub. Dia pernah tidur dengan Bilha, yaitu ibu tirinya sendiri. Kita boleh lihat kisah ini dalam Kejadian 35 ayat 22. Dan Simeon dan Lewi, abang-abang Yusuf juga. Mereka menjadi pembunuh, di mana mereka membunuh semua lelaki di kota Sikem. Dan mereka ini merupakan belia, pemberontak. Dan kemudian Yehuda juga abang kepada Yusuf. Dia mempunyai anak kembar dengan menantu perempuannya Tamar. Itu juga merupakan masalah yang sangat parah. Masalah keluarga yang sangat parah. Dan Yakub juga tidak bersikap adil dalam melayan anak-anaknya. Dia memilih kasih dengan membuat jubah yang indah hanya untuk Yusuf. Kenapa tidak? Semua abang-abang Yusuf yang 10 orang itu juga dibuatkan jubah. Karena ini timbul perasaan cemburu, sakit hati kepada abang-abang Yusuf. Dan disinilah bermulanya masalah-masalah dan cabaran-cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Yusuf. Seorang pemuda yang sangat disayangi oleh bapaknya, tapi juga berasal dari keluarga yang penuh masalah di rumah. Oke. Dan seterusnya, apa cabaran dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Yusuf, nanti kita akan dengar dari ahli panel yang lain dalam pembelajaran seterusnya. Oke, dari sini kita melihat bahwa walaupun mereka ini, tokoh-tokoh Alkitab ini berasal dari keluarga yang kacau bilau, tetapi dari situ mereka belajar untuk
lebih tekun, beriman, dan berharap kepada Tuhan. Oke. Di sini saja untuk kupasan pelajaran Ahad dan kita kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Puan Serena untuk penjelasan pelajaran pada hari Ahad. Nah, kita sudah melihat begitu banyak masalah yang melatar belakangi kehidupan Yusuf. Ya. Nah, selanjutnya apa yang berlaku? Nah, kita mau dengar Puan Florina akan menjelaskan di bawah subtajuk memilih haluan yang baru. Bagaimana apa yang berlaku kepada Yusuf? Dipersilakan Puan Florina. Terima kasih, Puan Moderator. Seperti yang Puan Serena sudah jelaskan sebentar tadi, Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Setelah beberapa waktu, saudara-saudaranya sangat membencinya, sehingga mereka menginginkan dia mati. Ketika dia berusia 17 tahun, saudara-saudaranya menjualnya sebagai hamba. Yusuf merasakan rasa sakit yang dalam setelah dia dijual menjadi hamba dan dibawa ke Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir, Yusuf merasakan kepedihan dan kesepian ayahnya, dan juga merasakan kemarahan dan kebencian saudara-saudaranya. Kesedihannya semakin mendalam melihat masa depannya yang menjadi hamba. Oke, bayangkan, saya dapat bayangkan macam mana perasaan Yakub daripada anak kesayangan dijual menjadi seorang hamba. Sangat jauh perbezaan dan sangat besar cebaran Yakub. Tetapi kemudian maafkan saya, bukan Yakub, Yusuf. Kemudian Yusuf mengingat Allah ayahnya. Dan dia mengingat bagaimana ayahnya telah mengajar dia. Dan dari sini Yakub telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah untuk meminta pertolongannya dalam masa pembuangannya. Dia tidak putus asa, dia memutuskan untuk sepenuhnya mempercayai Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Sejak saat itu, keputusan untuk memimpin setiap keputusan berikutnya dalam hidupnya. Dia mungkin telah belajar tentang Tuhan di rumah, tetapi mempercayai Dia dan tetap setia adalah keputusan pribadinya. Yusuf menemukan istirahat dengan Tuhan dalam hubungannya dengan membuat keputusan pribadi untuk mengikut Allah. Dalam kehidupan kita, untuk mendapatkan ketentraman, kita masing-masing harus membuat keputusan sendiri untuk mengikuti Tuhan. Walaupun nenek moyang kita merupakan raksasa rohani ataupun orang yang sangat dekat dengan Tuhan, iman dan kerohanian ini tidak dapat diwariskan secara genetik. Karena Tuhan hanya mempunyai anak-anak
dan bukan cucu. Tidak ada istilah cucu bagi Tuhan, hanya anak saja. Jadi dalam kehidupan kita, keputusan untuk mengikut Tuhan adalah keputusan pribadi. Dan apa yang kita perlu buat dalam kehidupan kita seharian, kita hubungkan dalam kehidupan kita seharian, kemungkinan kita mempunyai masalah, kita tidak lari daripada masalah. Mungkin masalah keuangan, hubungan tidak harmoni antara keluarga, mungkin ada pembahagian harta yang tidak seimbang, atau mungkin kita ada masalah dengan orang-orang di gereja. Tetapi kita ambil contoh Yusuf. Yusuf memilih untuk mengandalkan Tuhan. Marilah kita terus bergantung kepada Tuhan seperti Yusuf. Kita tetap berdoa supaya kita memiliki istirahat di dalam Tuhan sama seperti Yusuf. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Puan Florina untuk penjelasan sebentar tadi. Oke, selanjutnya kita akan pergi kepada subtopik pada hari Selasa, mencari harga diri yang sebenar. Apakah yang coba disampaikan melalui pelajaran pada hari Selasa ini? Terima kasih Puan Nancy sebab akan menjelaskan perkara tersebut kepada kita. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya senang membaca di dalam Kejadian 37 ayat 36 yang mengatakan, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, ketua pengawal raja. Berdasarkan ayat yang saya baca tadi, merupakan pengalaman Yusuf di dalam kehidupannya yang bermula dari seorang anak kesayangan ayahnya, dan memiliki jubah yang indah, berubah kepada seorang hamba yang dijual oleh saudara-saudaranya. Harga diri Yusuf begitu mudah jatuh disebabkan rasa tidak puas hati dan rasa cemburu oleh saudara-saudara lelakinya. Walaupun Yusuf berada dalam persekitaran corak hidup duniawi ketika dia berada di istana, namun keadaan persekitaran itu bukanlah penentu masa depannya, tetapi itu adalah pilihannya untuk mencari dan mempercayai Tuhan itu. Dan itu yang menentukan iman Yusuf. Inilah pengalaman Yusuf, bagaimana dia menjaga harga dirinya walaupun dia berada di tengah-tengah kehidupan yang mewah dan selesa. Dia tetap menjaga harga dirinya dan tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga halnya dengan diri kita. Kita perlu mencari harga diri seorang pemuda yang setia kepada Tuhan di tengah hubungan keluarga yang penuh dengan kemelut. Walaupun Yusuf mengalami pelbagai masalah di dalam hubungan keluarganya, tetapi dia dapat menyelesaikan masalah itu sendiri dengan bersandar kepada Tuhan. Dan akhirnya
Tuhan menggunakan dia untuk menyelamatkan keluarganya dan memulihkan hubungan yang telah hilang. Nah, persoalan dia di sini, bagaimana Tuhan memandang kita dalam hal ini? Tuhan memandang kita dengan kasih karunia-Nya. Dia melihat potensi, keindahan, serta bakat yang kita sendiri tidak dapat bayangkan. Dan akhirnya, dia bersedia mati bagi kita agar kita akan memperolehi kesempatan untuk menjadi seperti apa yang kita telah diciptakan. Tuhan tidak meninggalkan kita ketika menghadapi cabaran hidup, jikalau kita terus bersandar kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 menyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Kisah Yusuf ini memberi pengajaran kepada kita semua. Yusuf seorang pemuda yang begitu setia kepada Tuhan. Dan sekiranya seperti Yusuf, kita memilih untuk setia kepada Tuhan saat kita menghadapi kesukaran atau kemelut hidup. Tuhan melihat kita sekarang seperti ketika kita hidup selamanya bersama Dia. Dan Yusuf tidak pernah lupa bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan yang abadi untuk hidupnya. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 1 mengatakan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Nah, itulah seruan Tuhan kepada kita. Dan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besar kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan sememangnya kita ini adalah anak-anak Allah. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Puan Nancy untuk penjelasan yang begitu tuntas terhadap pelajaran hari Selasa. Nah, sekarang kita lihat untuk pelajaran Rabu, mempunyai hubungan menurut cara Tuhan. Nah, pada bahagian ini, tadi kita sudah belajar bahwa Yusuf telah dijual kepada Potifar dan berada dalam lingkungan keluarga Potifar, yang adalah Potifar itu adalah seorang ketua pengawal Firaun Mesir. Nah, Kitab Suci menyatakan dalam Kejadian 39 ayat 3, dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf itu disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Nah, nampaknya kalau berdasarkan bacaan nas Alkitab itu, kita dapati bahwa Yusuf itu mempunyai hubungan yang amat baik dengan Potifar, dan bukan saja dengan Potifar, tapi semua orang yang ada di sekitarnya disenangi, menyenangi Yusuf. Tetapi kehadiran Yusuf itu membangkitkan rasa gelisah, ya, rasa gelisah, saya buat begitu, rasa gelisah kepada seseorang, yaitu istri Potifar sendiri. Yusuf digambarkan sebagai seorang yang manis sifatnya dan elok parasnya.
Dan ini amat mempersona di mata istri Potifar sehingga setiap kali melihat Yusuf, dia rasa gelisah. Jadi istri Potifar itu melihat Yusuf itu sebagai benda yang boleh dimanipulasi. Oke. Sehingga apa yang berlaku adalah istri Potifar terus-menerus, maksudnya bukan satu kali sejak, oke, terus-menerus mendesak Yusuf untuk berzina. Ya. Oke, dalam Bible kata apa? Untuk tidur dengan dia. Oke. Nah, dalam hal ini pilihan Yusuf, keputusan Yusuf, tindakan Yusuf digambarkan melalui ayat yang terdapat dalam Kejadian 39 ayat 9. Apa Yusuf kata? Yusuf kata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Dan dalam hal ini, Yusuf telah menetapkan bahwa adanya perbezaan antara dia yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yusuf menyadari bahwa dia tidak dapat mengawal pilihan orang lain. Dia tidak dapat kawal istri Potifar punya perasaan. Ya, dia tidak boleh halang istri Potifar daripada mempunyai rasa gelisah setiap kali melihat Yusuf. Namun Yusuf memutuskan untuk hidup, mengasihi, dan memperlakukan orang-orang di sekelilingnya dengan cara yang akan memuliakan Tuhan. Pendek kata, kalau Yusuf bertindak menyambut rasa gelisah istri Potifar itu, tindakan itu tidak akan memuliakan Tuhan. Nah, Yusuf telah belajar hidup di hadirat Tuhan. Dan pengertian ini membuatnya begitu kuat untuk melawan segala pencobaan. Jadi itu sebabnya pelajaran pada hari Rabu itu dia punya tajuk utama mempunyai hubungan menurut cara Tuhan. Marilah kita sama-sama memperlakukan orang lain di sekitar kita dengan cara yang paling baik yang boleh memuliakan Tuhan. Oke. So, kita teruskan, kita pergi kepada hari Kamis. Hari Kamis dia punya tajuk adalah pergolakan besar pada jarak dekat dan bersifat pribadi. Terima kasih Puan Sandra sebab akan menerangkan bahagian ini kepada kita. Silakan. Terima kasih kepada Puan Moderator kita. Oke, pada pelajaran hari Kamis ini, kita masih lagi mempelajari tentang seorang pesona yang sangat paras rupanya seperti yang dicatat dalam Alkitab. Dalam subtopik pergolakan besar pada jarak dekat dan bersifat pribadi. Nah, kisah Yusuf yang dicatat dalam Alkitab, khususnya dalam Kejadian 39, ayat 11 hingga 20, memperlihatkan penderitaan Yusuf karena keputusannya yang memegang prinsip untuk tetap setia kepada ajaran Tuhan. Dia tidak tergoda dengan godaan istri Potifar tuannya. Karena marah, istri Potifar memutarbalikkan cerita sebenar dan membawa Yusuf kepada hukuman penjara. Sebenarnya, Yusuf boleh sahaja dibunuh oleh Potifar, ketua pegawai raja itu. Sungguh pun dia tidak mempercayai istrinya. Tetapi hal yang berlaku itu sudah mencemarkan reputasinya. Dan ini adalah alasan yang logik baginya untuk membunuh Yusuf, hambanya itu. Tetapi mengapa Yusuf tidak dibunuh, tetapi dimasukkan ke dalam penjara? Kejadian 39 ayat 21 menjelaskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf.
Ya, saudara-saudariku semua, ternyata Tuhan mempunyai rencana lain untuk Yusuf lakukan. Kehidupan kita di dunia ini tidak adil, dan sungguh tidak adil adanya. Kebaikan selalunya tidak diberikan ganjaran, dan kejahatan pula tidak selalunya dihukum dengan segera. Namun, ada berita baik saudara-saudari di sebalik kisah Yusuf ini, yaitu Yusuf dapat beristirahat walaupun ketika dia di penjara. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah yang bersamanya. Semasa berada dalam penjara, Yusuf yang sudah cukup menderita itu boleh saja memikirkan ketidakadilan yang menimpanya dan mula merasa tidak puas hati, atau dia boleh saja bertindak untuk mengasingkan diri. Bahkan dia boleh saja meninggalkan Tuhan. Tetapi selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Yusuf respon kepada apa yang telah menimpanya. Perhatikan dalam Kejadian 39 ayat 21 sehingga Kejadian 40 ayat 22. Yusuf bertindak bijak semasa dalam penjara, di mana dalam penjara sekalipun dia masih dipercayakan, sebagaimana Potifar mempercayakan segala urusan rumah dan hartanya kepada Yusuf. Demikian juga ketua penjara mempercayakan urusan dalam penjara kepada Yusuf, termasuk juru minum dan juru roti raja yang dipenjarakan bersama Yusuf. Sungguh Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf melakukan peranannya di dalam penjara, dan Tuhanlah yang menyertainya. Gantinya bersungut karena ketidakadilan, mengasingkan diri, dan meninggalkan Tuhan, Yusuf bekerja dalam suasana yang nyata dan bukan yang ideal. Dia membuat rangkaian dan membantu orang lain. Sekalipun demikian, Yusuf juga memperlihatkan dirinya yang lemah seperti kita, di mana dia memerlukan pertolongan daripada juru minuman raja untuk membebaskannya dari penjara ketika dia mentafsirkan mimpi juru minuman raja itu. Malangnya, juru minuman raja melupakan permintaan Yusuf ini. Nah, pelajaran yang coba disampaikan dalam tajuk pergolakan besar pada jarak dekat dan bersifat pribadi ini adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Apakah itu ahli keluarga, rekan sekerja, majikan, atau mungkin sahabat rapat seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 1 hingga 13. Hubungan yang kita ada ini adalah gambaran kecil mengenai kontroversi antara Tuhan dan setan yang sudah terjadi sejak mulanya dosa. Ini bermakna bahwa tiada perhubungan yang sempurna. Setan mempunyai kepentingan khusus untuk menggunakan semua perhubungan kita, terutama dengan yang paling akrab dengan kita, seperti ibu bapak kita sendiri, adik-beradik, malah pasangan kita, demi keuntungannya. Nah, maksudnya di sini adalah setan bertujuan untuk menyakiti dan menggagalkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kisah Yusuf, setan telah merosakkan hubungan bapak dan adik-beradiknya, merosakkan hubungan Yusuf dengan tuannya Potifar. Demikian juga setan coba merusakkan setiap perhubungan kita agar misinya ini tercapai. Begitulah liciknya setan, saudara dan saudari. Kita akan merasa sakit yang amat mendalam bila hubungan kita dengan orang tersayang dirosakkan. Demikian pula Allah merasai kesakitan
yang amat sangat apabila hubungannya dengan manusia ciptaan menurut gambarnya dirosakkan oleh dosa, sehingga hanya kematiannya melalui Yesus dapat memulihkannya. Berita baik daripada pembelajaran kita adalah Tuhan tidak membiarkan kita berperang keseorangan menghadapi kerosakan perhubungan ini, tetapi seperti Dia menyertai Yusuf, demikianlah Dia menyertai setiap kita. Efesus 6 ayat 11 menyatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Allah yang juga adalah Tuhan kita sudah menyediakan perlengkapan senjata rohani supaya kita boleh menang dalam menghadapi pencobaan. Biarlah kita mengambil keputusan untuk tetap berpegang kepada prinsip Tuhan sama seperti Yusuf. Kiranya kita dapat tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan ahli keluarga, ahli jemaat, dan masyarakat, sehingga kehendak Tuhan dalam setiap perhubungan kita akan menjadi nyata, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan istirahat sejati dalam Tuhan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Puan Sandra untuk penjelasan sebentar tadi. Baik, kita hampir ke penghujung. Kita hampir di penghujung perbincangan Sekolah Sahabat kita hari ini. Nah, secara kesimpulannya daripada topik yang sudah dijelaskan oleh semua ahli panel, saya dapat menggarisbawahi 5 perkara. Perkara yang pertama, kembali kepada tajuk dahulu. Tajuk besar untuk pelajaran yang keenam adalah mencari ketentraman dalam hubungan keluarga. So, daripada pembelajaran ini ada beberapa tips yang kita dapat. Bagaimana kita dapat mendapatkan ketentraman dalam hubungan keluarga. Oke. So, yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan dapat membantu kita menjadi pahlawan iman sekalipun kita bergelut dengan pelbagai isu kekeluargaan. Tidak kira apa latar belakang keluarga kita. Tidak kira apa yang berlaku dalam jurai keturunan ibu bapak kita. Tuhan boleh jadikan kita pahlawan iman asal kita berserah kepadanya. Kedua, walaupun keadaan keluarga kita rumit, kita masih boleh mendapatkan ketentraman dalam hubungan keluarga apabila kita mengambil keputusan secara pribadi untuk mengikuti Tuhan. Itu kedua. Ketiga, ingat kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Amat berharga kita itu di mata Tuhan. Oke. Selanjutnya, ketiga, kita tidak dapat mengubah pilihan orang lain. Bagaimana orang lain memandang kita, kita tidak dapat ubah. Orang benci kita, orang memandang kita dengan rasa gelisah, kita tidak dapat ubah. Jadi, kalau kita tidak dapat mengubah pilihan orang lain, pandangan orang lain terhadap kita, apa yang perlu kita buat? Mari kita pilih untuk hidup, mengasihi, dan memperlakukan mereka yang ada di sekeliling kita dengan cara yang boleh memuliakan Tuhan. Keempat, pada saat kita menghadapi situasi yang rumit dalam hubungan keluarga, Tuhan berjanji yang Dia akan bersama-sama dengan kita, dan kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menepatinya. Oke, saya kata 5 tadi, 6 rupanya. Yang terakhir, ingat bahwa kesetiaan pada masa sekarang ini dan tindakan kita mempercayai Tuhan pada hari ini sebenarnya mempersiapkan kita dan membuka pintu untuk masa depan yang di luar imajinasi kita. Seperti Yusuf, pada waktu dia dijual, pada waktu kakinya menjejak Mesir, tidak pernah terlintas di pikirannya dia akan menjadi nomor 2 kepada Firaun.
tetapi karena kesetiaannya, karena tindakannya mempercayai Tuhan selama berada di Mesir, maka dari sana Tuhan menjadikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Yusuf. Dan inilah pengharapan kita di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak masalah keluarga yang kita alami, ingat kita masih boleh mendapatkan ketentraman di dalam hubungan keluarga. So, terima kasih semua ahli panel yang sama-sama membahaskan topik pada hari ini. Terima kasih Puan Sandra, Puan Serena, ya, Puan Nancy, Puan Florina. Terima kasih banyak untuk penjelasan yang sudah diberikan. Untuk mengakhiri pertemuan kita, saya senang mempersilakan Puan Nancy untuk membawa kita dalam doa penutup. Baiklah, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih dan kemuliaan, kami bersyukur Tuhan di atas pelajaran yang kami pelajari sebentar tadi. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat memelihara hubungan baik dengan ahli keluarga kami, terlebih hubungan kami dengan Tuhan. Ada banyak masalah yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan yang lebih melihat, lebih mengetahui keperluan setiap keluarga kami. Dan kami tetap terus bersandar kepadamu. Seperti mana hamba-Mu Yusuf, walaupun dia bergelut dengan masalah bersama dengan keluarganya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya dia membawa kemuliaan kepada keluarga dia sendiri. Tuhan di sorga, bantu kami Tuhan supaya kami tetap bersandar kepadamu. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Banyak lagi permohonan kami, tetapi kami ini orang yang berdosa. Tuhan yang lebih mengetahui keperluan setiap keluarga kami. Inilah doa kami, karena semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih Puan Nancy untuk doa sebentar tadi. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, sekian sahaja perbincangan sekolah sahabat kita pada kali ini, pelajaran yang ke-6, mencari ketentraman dalam hubungan keluarga. Kiranya berkat Tuhan terus memimpin setiap satu kita sampai bertemu lagi.